Waktu mulai memasuki malam hari. Setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, Natasha kembali membantu sang mama ke dapur untuk membuat makanan makan malam. Sedangkan Jeremy terlihat santai terduduk di sofa ruang televisi dengan laptop di pangkuannya. "Mau masak apa nih, Mah?" tanya Natasha saat melihat beberapa bahan masakan sudah tersedia di atas meja dapur. "Mama mau bikin chicken, capcay, sama sayur asam kesukaan papamu." Natasha mengangguk seraya tangannya mulai bergerak mengambil sayuran. "Biar Asa yang masak sayur asam aja. Mama yang masak chicken sama capcay." Mika tersenyum senang karena mendapat bantuan. "Makasih sayang, tapi gak sekalian gorengin tempe sama tahu juga." Iya deh," jawab Natasha mulai sibuk dengan tugas yang diberikan. Mereka berdua mengobrol diselingi dengan obrolan yang sesekali membuat mereka saling tertawa. Sehingga suasana dalam ruangan memasak itu tampak sangat hangat dan santai. Asa jadi merasa bersalah karena membiarkan Levin menemani ke toko, padahal Asa tahu kalau dia sedang tidak enak badan. Tadi saja Asa lihat Levin kelihatan pucat. Curhatan Natasha. Mika tersenyum menepuk pelan sebelah pundak Natasha. "Kalau kamu merasa khawatir, jenguklah dia sekalian antarkan kue yang tadi sore kita buat." Natasha mengangguk disertai senyuman lalu berhambur memeluk tubuh Mika. "Makasih, Ma. Memang deh, cuman Mama yang paling bisa ngertiin Asya." Iya. Nanti kamu anterin juga kue ke rumah tetangga sebelahnya lagi ya." Yang dibalas anggukan kepala. "Mah," panggilan Jeremy dari kejauhan menghentikan obrolan mereka berdua. "Sepertinya Papa memanggil," kata Mika. Lingkaran tangan Natasha semakin mengerat ke tubuh Mika enggan melepaskan. "Gak mau, biarkan saja Papa yang kemari." "Mama, kesini sebentar." Jeremy kembali berteriak. "Iya, Pa, sebentar." Mika balas berteriak, lalu dia menatap Natasha yang masih saja tidak mau melepaskannya. "Sayang, kamu gak mau kan Papa marah?" Terdiam sejenak hingga akhirnya Natasha mengalah melepaskan Mika walau enggan. "Iya deh, daripada nanti Asya dihukum sama Papa lagi." Mika mengusap pelan sisi wajah Asya dan mengecup kilas pipi gempulnya. "Nah, begitu dong, baru anak Mama yang baik." "Mah," lagi-lagi Jeremy berteriak tak sabaran. Iya, Pa, sebentar." Segera Mika melepaskan apron yang melekat di tubuh lalu beranjak pergi untuk menghampiri panggilan itu. Seperginya Mika, Natasha kembali ke tugasnya memasak. Kebiasaan deh Papa, suka gangguin waktu Asa sama Mama." Gerutuan dia membuka tutup panci untuk memeriksa apakah air buat sayur sudah mendidih. Melihat air dalam panci sudah mendidih, Asya hendak memasukkan bahan sayuran ke dalam panci. Namun sebuah ide terlintas dalam pikiran membuat pergerakan dia terhenti dan beralih mengambil wadah cabai rawit hijau. Dia memilah cabai itu hanya mengambil yang ukurannya paling kecil. Kalau gini kan nggak kelihatan, karena akan dikira potongan kacang panjang. Senyuman jahil terukir di bibir Asya saat memasukkan segenggam cabai rawit itu ke dalam sayuran. Kemudian dia memasukkan bahan sayur ke dalam air mendidih. Sampai beberapa saat kemudian, setelah selesai masak, mereka lanjut melaksanakan sholat Isya bersama keluarga. Lalu setelahnya keluarga kecil itu berkumpul di ruangan makan. "Nah, Pa, cobain deh. Kali ini Asya yang masak sayur asem." Mika menyendokkan sayur ke dalam mangkuk kecil hingga penuh lalu meletakkannya ke hadapan Jeremy. "Beneran dia yang masak?" tanya Jeremy melirik Asya yang tengah mengambil menu lain. "Iya, Pa. Asya kan selalu bantuin Mama masak. Masa Papa nggak percaya sih kalau anaknya sudah bisa masak sendiri?" Mika menjawab seraya menyendokkan sayur asem ke dalam mangkuk lain untuk Natasha juga untuk dirinya. "Mama juga mau makan sayur ini?" tanya Natasha yang melihat Mika sudah menyendok sayur yang sama.
Iya, kenapa? Oh, enggak apa-apa. Cuman heran aja kan, Mama nggak suka sayur asem. Ucap Natasha menghindari tatapan mereka berdua mulai menyibukkan diri menyuapkan makanan ke dalam mulut. Mika tersenyum mengelus puncuk kepala Natasha. Meski Mama nggak doyan, bukan berarti Mama nggak bisa memakannya kan? Lagian ini kan masakan yang dibuat oleh putri Mama. Masa Mama enggak memakannya? Iya. Senyuman gelisah terulas di bibir Asya mencoba menyembunyikan meski dia berniat untuk menjahili orang tuanya. Tapi dia tidak berniat membuat sang mama juga ikut merasakan ulah kejahilannya. Maafkan Asya, Ma. Asya kan hanya ingin mengerjai papa, bukan mama. Melihat gelagat Natasha yang sedikit mencurigakan, tatapan Jeremy memincing curiga ke arah gadis yang mulai menyantap makanan. Mah, iya Pak. Sahutan Mika menghentikan pergerakan yang hendak menumpahkan kuah sayur ke nasi di piringnya. Taruh sayur itu kembali, titah Jeremy. Ah, kenapa Pak? Kan Mama juga ingin coba masakan Asya. Papa bilang taruh kembali. Biar Papa coba dulu baru Mama boleh makan. Duh, kayaknya Papa udah sadar deh. Sebal Natasha di sela kunyahan. Mika menghela napas pelan sembari meletakkan kembali mangkuk sayur. Papa masih belum percaya ya sama Asya. Papa percaya dia bisa masak. Hanya saja setiap masakan yang dia masak, ada saja bahan lain yang dia tambahkan. Seketika Mika terdiam, dia kembali teringat kejadian-kejadian yang sudah dilaluinya di mana Natasha dengan jahil selalu menyiksa indera perasa Jeremy untuk mencicipi masakan aneh yang sengaja Natasha campurkan bahan lain dengan jumlah tak wajar ke dalamnya. Tersenyum kaku, segera Mika menghapus ingatan yang berada di atas kepala. Tenang saja, Pak. Kali ini aman. Mama sudah cicipi kuahnya tadi. Tidak ada masalah kok. Lagian, lihatlah. Asa juga memakan sayur itu dengan lahap. Itu artinya tidak ada masalah. Sejenak Jeremy terdiam melirik Natasha yang masih saja terdiam tak bersuara lalu kembali menatap mangkuk sayur. Benar juga. Tapi tetap saja, Mama jangan dulu makan sebelum Papa yang memastikannya dulu. Iya Pak. Mika dengan nurut tak menyentuh mangkuk sayur. Sebersih senyuman lega di sudut bibir Asya saat melihat Mika terlepas dari bahaya akan ulahnya. Dan Jeremy pertama-tama dia menyeruput air kuah sayur yang terasa normal di lidah. Tak ada keanehan dari rasa kuah sayur itu yang dia anggap sama seperti sayur normal lainnya. Padahal dia salah karena letak kejutannya itu berada dalam potongan sayur bukan di kuah. Gimana? Tak ada masalah kan? Tanya Mika yang melihat Jeremy tak menunjukkan reaksi apapun. Jeremy mengangguk mengiyakan kemudian dia mulai menyendok bagian potongan sayuran dan menyuapkan ke dalam mulut. Dengan perasaan yakin tanpa merasa curiga. Makanan tersebut dia kunyah perlahan yang dalam beberapa detik tak ada yang aneh. Ternyata masakan buatan Ash. Ucapan Jeremy seketika terhenti tatkala sebuah rasa pedas dan panas menyebar dalam mulutnya. Sontak dia terbatuk merasakan tenggorokannya kering, wajah Jeremy berubah merah padam tak kuasa berkata lagi. Papa kenapa? Panik Mika menepuk bahu Jeremy. Air. Ceracau Jeremy memegangi tenggorokan yang terasa panas. Segera Mika menyambar gelas yang berada dekat dengannya lalu meminumkan air itu ke Jeremy. Makanya pelan-pelan dong, Pak. Kan jadi tersedak. Omel Mika yang salah sangka sambil mengusap tengkuk leher Jeremy. Di saat misi yang direncanakan telah sukses, Natasha beranjak berdiri tersenyum melebar. Mah, Asya udah selesai makan. Asa kembali ke kamar duluan. Ucap dia berbalik pergi meninggalkan kedua orang tersebut tanpa menunggu jawaban dari Mika. Anak itu tidak pernah berubah. Gumam Jeremy dengan suara serak masih terdengar jelas. Maksud Papa ini ulah Asya, bukan Papa tersedak. Sepertinya dia memasukkan benda aneh lagi ke dalam sayur. Ucap Jeremy kembali menenggak air karena tenggorokannya masih kerasa panas dan sakit serta lidah yang terasa mati rasa. Masa sih, Pak?
Segera Mika memeriksa isi sayur tersebut dengan teliti. Ya ampun, Pak. Memang Asa benar-benar deh. Dia memasukkan banyak cabai rawit. Kalau dilihat secara sekilas sih gak bakal kelihatan, karena mirip sama potongan kacang panjang. Duh, Asa kenapa senang sekali sih ngerjain papanya? Celoteh Mika gemas akan sikap Asya yang sedikit jahil, namun hanya pada Jeremy saja sikap jahil itu Asa lakukan. Tidak apa, jika itu bisa membuat Asya senang.